Speaker of the House in Indonesia. Thank you very much. Ya, pemirsa, kita kembali lanjutkan dialog kita dan kita ke Pak Syamsi Ali di New York, Amerika Serikat. Pak Syamsi, masih bersama saya Pak Syamsi? Masih. Ya, Pak Syamsi, kalau saya lihat kemudian Anda juga mengcopy paste percakapan Anda dengan Fadlizon di Facebook, lalu kemudian ini juga berujung pada Anda diancam akan dilakukan disomasi oleh Pak Fadlizon. Apa tanggapan Anda mengenai hal ini? Ya, sebenarnya kita sudah sepakat untuk mengakhiri polemik itu karena niat pertama saya memang tujuannya bukan untuk berpolemik, bukan untuk menang-menangan. Niat pertama saya adalah ingin melihat bagaimana pejabat kita memiliki harga diri yang lebih ketika berada di luar negeri, bisa mensejajarkan diri dengan pemimpin negara lain. Itu saja, ingin melihat negara kita ini sebagai negara terhormat, bangsa yang terhormat. Sehingga ketika polemik sudah menuju kepada masalah pribadi dan sudah mulai emosi, saya sendiri merasa tidak tertarik lagi. Saya tidak punya kepentingan politik apa-apa dan saya bukan juga seorang politisi. Jadi ketika ada kata somasi itu saya sebenarnya agak geli juga. Karena saya sebagai rakyat yang mengingatkan pemimpin kok akan disomasi. Bagi saya itu adalah sesuatu yang mengejutkan. Di saat yang sama seringkali pemimpin kita kan menengok ke Amerika, ke Barat ketika berinteraksi dengan rakyat. Artinya, bagaimana rakyat Amerika itu mengeritik Presiden Barack Obama dengan sekeras apapun, tidak menyinggung, kok mereka tidak tersinggung secara pribadi. Malah itu dianggap bagian dari dinamika demokrasi. Kok di Indonesia bisa diancam somasi ketika ada seseorang yang mengingatkan pemimpinnya. Jadi, bagi saya itu sesuatu yang menggelikan. Dan itu yang mungkin sampai sekarang ini saya masih mempertanyakan sampai di mana sesungguhnya reformasi yang kita lakukan di negara kita. Kita berbicara tentang reformasi hukum, reformasi ekonomi, reformasi politik, tapi ternyata reformasi mental itu masih jauh. Sehingga terkadang hukum yang kita buat, kita sendiri yang melanggar. Ya, Pak Syamsi, Anda sendiri berada di Amerika Serikat dan menyaksikan bagaimana kemudian gegap gempita kasus ini terjadi begitu ya. Anda kemudian melihat Donald Trump kemudian memanfaatkan hal ini sebagai endorsement untuk kampanyenya beliau. Menurut Anda sebetulnya seberapa strategis sih kemudian posisi Indonesia di dalam kampanye Donald Trump sendiri, karena sebelumnya kan Donald Trump terkenal dengan rasisme, kemudian juga anti-imigran dan segala macam. Ya, saya kira tidak terlalu besar dampaknya dalam kampanye ini. Jadi dari segi Amerikanya, dari segi Donald Trump-nya, ini tidak terlalu banyak dampaknya. Dampak yang besar sebenarnya adalah persepsi Indonesia di mata orang lain, bahwa betapa pejabat tinggi negara Indonesia ini kok bisa mohon maaf diperlakukan kurang terhormat oleh seorang Donald Trump yang juga bukan seorang pejabat. Ya, Benjamin Netanyahu saja yang begitu sangat dihormati oleh warga Amerika ketika datang pada saat mencalonkan diri sebagai Perdana Menteri lalu tidak diterima oleh Barack Obama. Alasannya adalah karena memang ketika dalam suasana kampanye seperti itu, tidak etis ketika seorang pejabat menerima calon. Padahal boleh saja Barack Obama mengatakan kan dia seorang Perdana Menteri. Tapi pada saat yang sama kan dia seorang calon. Ya, apalagi kalau dia bukan pejabat seperti Donald Trump. Beliau itu bukan calon Republikan. Dan saya sepertinya yakin ya bahwa Donald Trump tidak akan memenangkan konvensi Republikan. Nah, oleh sebab itulah maka saya kira ke depan ini bisa menjadi pelajaran bagi semua. Mudah-mudahan tidak terulang lagi. Baik, mudah-mudahan tidak terulang lagi begitu Pak Syamsi. Terima kasih telah bergabung bersama kami dari Amerika Serikat, dari New York tentunya Pak Syamsi, terima kasih. Dan kita ke Pak Sarifudin Suding. Pak Sarifudin, mungkin Anda ingin menyampaikan sesuatu sebagai closing statement dari apa yang kemudian kita bisa pelajari dari kasus ini, Pak. Iya, saya kira memang ini satu pembelajaran yang baik ya kepada semua anggota Dewan agar tetap menjaga perilaku ya. Pada saat dia bersikap bertindak kan begitu ya, apakah itu di dalam maupun di luar dewan kan begitu, karena posisi jabatan itu selalu melekat kan begitu. Nah, artinya apa, bahwa memang dalam kode etik itu ada suatu aturan, itu ada pembatasan ya, pembatasan tentang anggota dewan dalam hal bersikap, berperilaku dan bertindak kan begitu. Karena itu selalu dituntut ya bagaimana supaya pada saat dia melaksanakan tupoksinya ya dalam hal bidang pengawasan, budgeting dan legislasi itu betul-betul menjunjung tinggi menyangkut masalah etika, kepantasan dan kepatutan yang ada dalam masyarakat gitu loh. Baik.
Baik, baik Pak Sarifudin. Kemudian kami juga menunggu bagaimana kasus ini akan bergulir begitu untuk dilihat secara etika apakah melanggar atau tidak. Kita ke Pak Fadel Muhammad. Pak Fadel, mungkin Anda ingin mengatakan sesuatu sebagai closing statement pada dialog kali ini? Ya, saya kira yang paling utama adalah kita harus menghormati bahwa DPR adalah sebuah lembaga tinggi negara dan kemudian anggota-anggota dipilih oleh rakyat, sehingga kita para anggota DPR harus menempatkan diri pada posisi dan akhlak yang baik, apalagi pemimpinnya. Ini hal-hal yang saya kira harus menjadi pembelajaran. Ya. Seperti tadi disampaikan oleh teman saya. Baik. Untuk kita. Ya. Baik, terima kasih Pak Fadel telah berbagi bersama kami dan juga terima kasih Pak Sarifudin Suding, dan kita berharap bahwa ini menjadi pelajaran penting tentunya bagaimana kemudian seorang sosok pemimpin di Indonesia bersikap ketika dia melakukan kunjungan-kunjungan politik di luar negeri, dan tentu saja ini tidak di luar apakah ini akan menjadi pelanggaran berat atau sedang. Kita semua tentunya bisa memetik hikmah dari kejadian ini. Dan baik, pemirsa, demikianlah Prime Time Talk kali ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, dan juga YouTube. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ade Mulia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.